Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, yang tidak pernah sanggup kita tebus dengan ibadah kita yang sedikit, dengan ibadah kita yang kadang-kadang banyak malasnya, yang kadang-kadang ibadah kita bercampur dengan ria dan sebagainya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, marilah kita berkomitmen agar tetap salat secara berjamaah 5 waktu sehari semalam, apalagi kita adalah laki-laki. Walaupun kadang-kadang semangat itu surut sekali-kali, itu kadang-kadang sifat asli katanya cikan laginya. Tapi caranya adalah benar urung putun, bamaji bak melasahnya benar urung putun. Urung dang beb, bahasa Aceh urung dang beb. Padahal bahasa Inggris bukan beb, Pak Jul beb. Majik bahasa Aceh urung dang beb, majik ke beb. Jadi benar urung putun, walaupun urung salat. Jadi hana urung putun nanti kadang-kadang bisa loss. Untuk subuh walaupun urung salat kata. Urung salatnya baik gadah li, tinggal tambah urung baru. Atau urung-urung yang hana istiqamah, nah ketika tapi urung istiqamahnya baik gadah-gadah. Pajan si gadah hati habis umur, dro gadah habis umur dro gadah. Yang hana urung petun payah idang sampai jam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, babungnya tanya lanjutkan kajian, mohon maaf sempat tertunda bulan lalu. Jadinya kalinya baik tak pegah apa takut lah. Jadi nak momen lain, special edition, momen kurban. Tak pegah masalah kurban saja. Yang disinggung oleh Ustaz sebelumnya berarti kita anggap sebagai tambahan kajian lah. Ya. Nah Ustaz kalau ni, tak mawardi nak pegah kurban dah. Alah. Cuba-cuba, harap cuba-cuba karena kurban pi luah bacur kan. Tak kira juga tambah-tambah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terpegah secara acak, kemudian secara random bahwa ibadah kurbannya bukan ibadah sekali seumur hidup, bukan. Tapi ibadah kurbannya ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Setiap tahun siapa yang ada kemampuan di begitu truk Idul Adha na ibadah kurban dalamnya. Bagi siapa? Bagi yang mangkana lahu sa'atun, yang nak kemampuan kurban. Artinya orang-orang yang mampu berkurban, dia harus berkurban pada setiap tahun. Hadisnya sebagai hadis yang terkenal tentang ibadah kurban diartikan oleh Imam Abu Hanifah, hukum kurbannya wajib. Ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana. Sosok yang nak beri kemampuan untuk kurban tapi si urangnya haitem kurban, si mannya haitem kurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hang bijak semayang saja Nabi. Artinya menurut Imam Abu Hanifah hukum kurbannya wajib hukum kurbannya. Tetapi ulama yang lain, misalnya Imam Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan hukum kurbannya bukan wajib lah, tetapi sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Sehingga dalam perspektif ulama Syafi'iyah, nayakeun sunat ainiyah dan sunat kifayah. Jadi
sunat yang sangat dianjurkan. Arti sunat atas setiap diri muslim itu harus kurban dia. Dan juga apabila dalam satu keluarga yang ka kurban, maka kamu madai keluarganya hanapayah kurban li sampai umpamaji lagi lawit niyo nak niyo pahami cara kurban ji umpamaji thonya kurban kulinto thono ke kurban kedera baru hari untuk ayah kemudian untuk mak thon kelhe kurban ke anak tuha thon ke kurban ke anak lemoi dua thon kelimang kurban ke anak lemoi ilhe thon keenam kurban ke anak lemoi put kan lagi jadi kan lagi kurban ji untuk satu keluarga. Artinya kalau satu kambing sebagai ukuran minimalis, satu kambing cukup untuk satu keluarga. Menyolong sepertujuh untuk satu keluarga. Yang ukuran paling minimal. Artinya sejamaah yang berdi Allah Subhanahu Wa Taala, sidra urung jid unit kurban tabuh kambing untuk satu keluarga, walaupun keluarganya ramai. Sepertujuh lemo jid unit satu keluarga, walaupun keluarga koknya ramai. Ini ukuran minimalis. Tetapi sidra urung pun jid kurban tabuh lemo untuk sabuh keluarga. Sidra urung jid kurban padung boh lemo untuk satu keluarga karena koknya nak kemampuan. Bunuh adalah ukuran paling minimalis. Tetapi tidak perlu diniatkan dan jangan diniatkan satu ekor kambing untuk satu orang. Jangan. Satu kambing, satu keluarga. Jadi keluarga di cover dalam niat untuk seekor kambing. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang kele ulama Syafi'iyah dengan sunnah kifayah. Artinya kami kurban le ayah yang Orina dalam rumahnya anak pun kurban le kamu madai dengan kurban ayah. Bak sabah mana? Mio kemampuan kita sabah. Kita ni. Mio kemampuan lebih dari sabah. Ya, silahkanlah. Masa orang kaya bagi toki raya lang kampung tengoknya umpamanya ke kurban sabah kameng Cina. Padahal kemampuannya adalah lebih dari itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi bahwa satu ekor kambing cukup memadai untuk satu keluarga. Selanjutnya bahagia. Lalu apa makna sa'atun? Bagaimana ukuran sa'atun? Ukuran mampu berkurban. Toto yang kun urungnya mampu berkurban. Dan urung yang hana mampu berkurban. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, urung yang mampu berkorban adalah urung yang nak lebih belanja sabuh kambing dan sep kebutuhan kedra dan keluarga dra selama uro nahar yang uro sembelih lah tengah diplu uro tasyrik tengah diblah tengah 12 tengah heblah uro Monyo tak ilustrasi ya kayaknya. Monyo orang napeng ke sekitar penaken 5 juta. Napeng ke 5 juta koknya dalam masa Idul Adha. Misuji kebutuhan koknya sidro urinang sidro anak gilhe. Nah 5 larmo. Untuk kebutuhan uro raya uro tasyrik uro kan tengah 10, 13, 12, 15 padung kira-kira peng perle padung kira-kira belanja lah masa put uronya abe belanja mau 2 juta isno atau 2 juta abe save 2 juta save 2 juta mamanya atau hana tro 2 juta put uro hana tro 2 juta tak kenyu 2 juta 500 zero mamanya atau hana tro 500 zero untuk 5 tro mamanya put zero pokoknya hitungan 2 juta. Punya 2 juta peng untuk put uronya. Nah lebih peng 5 juta. Kenal 5 juta lebih. Berapa 5 juta. Maka 5 juta merompak kameng apa? Belum kan dino padu yung kameng 1 juta 800 kan? Atau 1/7 juta 800.
dalam perspektif Imam Syafi'i, nyaurun dianggap mampu berkorban. Jadi menyenapeng 2 juta, artinya kebutuhan tanya telah mampu urohnya 2 juta, nah lebih peng 2 juta, merompak atau kami. Ini orang mampu berkorban. Menyonya ukuran kemampuan dalam latahnya bantu mampu kan, dalam latahnya bukan latah aja, bagaimana tajid. Jadi artinya apa? Ukuran kemampuan itu kita punya kemampuan rata-rata. Sebab hanya yang dilihat untuk kebutuhan selama orang tasyriknya minta pelang, kan? Dalam masa-masanya kita minta pelang. Itu paling paling standar lah. Jadi ketika kita mengaku kita bermazhab Syafi'i, maka kita pakailah parameter daripada ulama Syafi'iyah seperti itu. Dan kita rata-rata memiliki kemampuan untuk itu. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yang perhatikan, mahan tanya kadang-kadang merasa lagi dalam kisah-kisah inspiratif. Kadang-kadang bawa HP ni tamang HP kisah inspiratif tentang korban untuk mak. Karena korban untuk mak yang kayak juga ke filem. Belum kalah di Malaysia katrik kayak juga ke filem. Karena mau 20 tahun yang kau kayak juga ke filem. Korban untuk mak. Jadi nanti orang hidang Tuhan, tiro nenek kagak peng kabelasan tahun kita bong berarti fakir saya kita berat fakir punya ukuran tamu kameng trik kagak kita bong anak tro tinggai bak gubu ali tanah bobong od meriah. Punya istilah haji kan punya urgat sini di Aceh kan bobong od meriah ada di Malaysia Malaysia lah. Bintih triang atau bintih belepuk meriah ali tanah cik urung gasin takit-takitan tapi ingin berkurban ya neknya ingin sekali berkurban sehingga aku petahopeng napeng tak kerja ukuran orangnya banyak tak nak cerita tak ilustrasi cerita napeng 2 juta tengah 2 juta tengah ke hana membuat kami meragukan 2 juta tengah kami pijur ija anak koknya dia belum kami ngupekan ada istilah lagi hino jak kena oleh karing bapeng wai tai tengah tro oleh karing ipegah lepo le orang kat kami padu miu kami wai tai lepas nah lagi tengok dua kau tai lepas malunnya hantet peng kebik hantet peng yang napeng ci 2.500.000. Pokoknya terjadilah negosiasi kan, tawar menawar. Akhirnya penjual kambing tadi menyetujui harga 2.500.000. Nya kena yang napeng. Menyamunan ni intak ti rumah. Ketika gak intak rumah, truk kena ulam dorong, umpamaji kan. Urang yang intak kambingnya gekalan suasana igampong lam doro ba rumahnya. Nyo pura-pura lam doro kan. Gekalan rumah rupanya rumah urang cukup fakir lah go. Ya banyak merasa sedih dah. Wajarlah gunung gelake urang 2 juta tinggal. Bangkan bantu gak intak kambing kena rumah ikul liane goknya piani inang kebetulan. Ihoi mak ai sambil berteriak mak dekat lempu ihoi mak je tengah de kamu nahun lantika yang ingin berkurban tadi ya mak dekat lempu kamu puo ya jadi kita lemak pun ana dekat lempu kamu puo jadi rupanya yang dipuo adalah seekor kambing. Akhirnya mak mengatakan ya Allah ya Tuhanku, akhirnya tahun ini aku bisa berkurban. Kan? Akhirnya tahun ini aku bisa berkurban. Kisahnya kisah sangat inspiratif. Artinya dia menabung bertahun-tahun hanya untuk berkurban seekor kambing. Karenanya merasa malulah orang-orang yang punya kemampuan setiap tahun tapi tidak berkurban.
Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dia maksud tadi bahwa semangat untuk berkorban itu perlu, ya, untuk itu ditingkatkan setiap tahun, terutama bagi kita yang memiliki kemampuan untuk itu. Lalu siapa yang harus kenapa kita harus berkorban? Berkorban itu karena telah menjadi syariat kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kaji ke sawah syariat, dan syariatnya merupakan syiar dari kurban, sehingga menjadi sebuah hari raya. Idul Adha, hari kurban, hari raya kurban. Katakan Mbak Nandi kok ururaya, kok hari pengorbanan ururaya, itulah syariat. Jika bukan syariat hanya dukai. Walaupun makanya ururaya, tapi urur penyembelihan. Artinya Muslim itu berhari raya dengan hari penyembelihan itu. Dan umat Islam tidak menganggapnya sebagai sebuah kekejaman, walaupun itu hari penyembelihan, karena nggak anggap bahwa Allah menciptakan binatang ternak, ya kan? Allah menciptakan bahimatul an'am untuk dipersembahkan kepada Allah, yaitu untuk dikurbankan. Biar ada darah yang tertumpah untuk menguji keimanan daripada seorang muslim, kan? Sehingga itu menjadi hari raya. Sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang kaji ke syariat, maka ibadah kurbannya hanya tertukar. Kita maksud hanya tertukar. Orang berpikir lagi nyomanan kurban tertukar mantan dengan lain tu tak ajuk kurban dah tahu orang kurban kan. Karena logika yang pernah dibangun dulu, putar kurban, menyolam Aceh, kita contoh di Aceh penuh juta orang, 5 juta orang, mina orang kurban di 2 juta 500, setengah dari 5 juta, kita contoh ramai, 2 juta 500 boh kami, lam siuro, menyogasi lam siuro kan, menyogasi lam siuro, 2 juta 500 boh kami. Oh, pada natruk di tengah man. Baik dah boh di tengah 2 juta aja. 2 juta boh kami. Tiuro. Bang tiuro ke tiuro ke bagi. Tiuro kita gul. Tiuro kita menglawisi mandum. Ban 2 juta boh kami. Jadi orang berpikir yang mana keputih aksi kami. Keputih aksi lemah. Tarubah anda. Tarubah ke bantuan beasiswa. Ilong hana ukur tu aja. Ucap pen seekor kambing. Mujuk ke beasiswa anak yatim, kan? Atau orang lain berpikir, saya tidak berkorban hari ini, sahur ini karena setiap tahun saya berkorban. Long akan loncok harga tambah lemah, 20 juta, long sumbang 20 juta bak urus raya. Jadi sumbangan tadi tidak bisa menyamai pahala ibadah kurban. Walaupun harga sama dengan harga seekor binatang kurban, atau melebihi dari seekor binatang kurban. Jadi sedekahnya tidak dalam sedekah biasa, pahala jiom tak beda dengan pahala ibadah kurban. Nyaukan syariat yang tidak bisa ditukar, syariat yang tidak bisa diganti. Sebenarnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya ini adalah menyembelih kurban. Jadi karenanya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya sebagai bentuk at-takaful al-insaniyah, ya, sebagai bentuk solidaritas sosial kita kepada sesama, sehingga kita bauru rayanya tapajuh di kurban tujuh urang mendung. Jadi jit tajuk tetangga katanya, walaupun tetangga katanya orang kaya jit pajuh kurban, orang gasin apalagi, orang fakir apalagi, ya kan? Jadi dengan demikian diujuk ke handai tolan supaya dapat menikmati daging kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ketentuan yang kita perlu perhatikan di dalam melaksanakan ibadah kurban.
yang kadang-kadang merupakan hal yang spesifik tak perlu kita bahas, tetapi sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Umpamaji urun ti kurbannya hanjit kublo kulit kurban. Kulit dari binatang kurban itu tidak boleh dijual. Hadisnya sangat spesifik. Mamba'a jalda udhiyatih la udhiyatalah. Toto yang kublo kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban baginya, kan? Yang khusus kulit. Dan ada hadis lain yang Ali radhiyallahu anhu ketika menyembelih kurban Rasulullah SAW, Nabi pernah berkurban 100 ekor unta, 50 disembelih sendiri, 50 disuruh sembelih sama Ali, kan? Ketika disuruh sembelih sama beliau, sama Ali, kemudian Ali sembelih, kemudian Ali mengatakan untuk upah-upah operasional dalam penyembelihan itu nahnu nu'tihi min indina, kami membayar upah kepada tukang-tukang jagal, kepada tukang-tukang bersihkan binatang ternak itu, tukang-tukang cang daging, tukang tumpuk daging, min indina, dari kantong kami. Artinya bahwa yang perlu diperhatikan, untuk biaya operasional tidak diambil dari bahagian binatang ternak, dari bahagian daging kurban. Artinya keurung si kurban hanjit tajuk upah dengan ulai lemo. Artinya urung si kurban, urung kerja bak kurbannya hanjit tajuk upah dengan daging kurban, hanjit tajuk upah dengan kulit kurban, hanjit tajuk upah dengan aksesoris dari binatang ternak. Apa aksesoris binatang ternak? Banyak aksesoris dalam hadis Nabi, apa yang ibali unta. Umpamanya untanya tempat kain yang diikat di belakangnya, tempat duduk lagi pelana kuda, umpamanya, kemudian yang menyobak lemau katanya ya ceh bak hidung pernah ni. Kelut gling bak jarang bak hidung pernah. Gling hidung, gling lemau bak hati. Gling hidung je cik. Gling hidung, pakan menarik gling hidung karena gling itu agak khusus warna kuning, dari kuningan, ada nilai dia. Jadi maksud aksesorisnya, apa saja bawaan dari binatang ternak itu tidak boleh dijual. Kulitnya apalagi, kan? Bahagian dari daging apalagi, mau kulit mah anjir, mau bule anjir. Kita kebule ni tak fikir lemau pandai boleh, tak fikir kameng ni mana boleh. Pandai je tak fikir kameng nak kebiri yang nak boleh. Kan? Umpamanya tempat orang lain yang biri-biri diandalkan sebagai binatang ternak, maka ada bulunya yang banyak. Jadi apapun dari binatang ternak tidak boleh dijual oleh sahibul kurban, oleh mudahhim. Jadi tanya apa kurban haji tak publo katanya. Yang kedua, panitia hanjit ge publo cit atanya gecok ke upah. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah sangat ketat. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan apabila dijual dan harganya tidak boleh kembali kepada sahibul kurban. Harga penjualan tidak boleh kembali kepada panitia kurban. Tetapi harga penjualan dibagi lagi kepada fakir miskin, kepada masyarakat. Yang je pula, umpamanya kasus ji, ku tajai kulit. Hai umpamanya gampang tengoknya na urung kurban boleh peluh lemah. Umpama. Hai bunuh kan batas mau capai pegah kan yang nak lebih hebat kan? Rata-rata lebih hebat. Berarti nak kurban lebih peluh mendandit. Mendandit lebih. Man le peluh lemah. Punya le peluh lemah kena kamai ngong belum. Kan? Le peluh lemah, le peluh kulit. 50 buah kulit bak kami. Hot lemah bak kulit ke tajai. Tajai kulit. Lebih-lebih orang tanya hingga di dalam salamnya hana terampil bak mengolah kulit. Kan? Bak mengolah kulit. Tapi nah sebahagian Aceh besar yang cara bak olah kulit. Kan?
Kulit lemau yang ada ala diolah menjadi apa? Ibu-ibu menjadi apa? Kulit, apa kulit? Kerupuk kulit kan? Diolah je kerupuk kulit. Kerupuk kulitnya malah lebih mahal daripada kerupuk mulia. Menyebut olah, bahan kita olah kan je kerupuk. Kan? Dia ketemu kan, dia gerapai dan sebagainya. Jadi dia pula kulitnya, tapi tidak boleh kembali harga kulit kepada sahibul kurban. Tidak boleh menjadi biaya operasional. Jadi saya tanggung biaya operasional. Biaya operasional ditanggung oleh sahibul kurban. Orang kurban sebenarnya hakikat kurbannya gesikra. Cuma pada orang yang jauh sih kira, kan ramai orang yang jauh sih, hanjit sih pupah sih. Maka waktu gitulah oleh panitia, kurban kalinya 2.800.000 nyan karuh ke kengkoh biat haji pak panitia. Gumpaka orang kampung nya 2.800.000, siap sabah kami yang kangen ngengkoh. 2.800.000 sepertujuh sepi yang kangen ngengkoh. Jadi tanya sahibul kurbannya hanali tanggung jawab tentang ongkos operasional karuh dalam peng nyanjut anak masalah. Tapi tidak boleh, itu sudah menjadi tanggung jawab dari sahibul kurban. Monyo panitia buno mantang membutuhkan kepada ongkos, dia harus melaporkan kepada sahibul kurban. Yang hampir ongkos salah kira, maka sahibul kurban harus menanggung kekurangan. Ya, karena menjadi tanggung jawab. Apa yang perlu diperhatikan? Dan jemaah berbahagia, umpamaji kita yo panitianya menanggung kurban dulu. Panitianya kan kanpo kurban panitia, wakil daripada mudahi sahibul kurban. Wakil kan harus melaksanakan memandung perintah dari orang yang mewakilkan, orang yang biamanah. Iblo lemah. You isi lemah. You tumpuk, you cang, you bagi. Yang mentang tugas kaya, you upah. Ya, ujrah bil amal kan? You upah karena kerja betul. Jadi dengan demikian, panitia tidak boleh melakukan lebih daripada itu. Gimana lebih daripada itu? Lu kepotah hopeng untuk belah lemah. Yang pegah contoh yang terjadi di masyarakat. Kelompok sa, kelompok 2, kelompok le, kelompok 6, kelompok 10 buah kelompok, 10 buah lemah. 10 buah. Tapi contoh buah lemah kan. Sabah kelompok, tiap-tiap kelompok kena peng 2.800.000 hidro. 7 kali 2.800.000 betul? Betul? Sekurumlah mertu. Nyo, sekurumlah mertu. Sekurumlah juta, sekurumlah belum. Ye, kurumlah juta nak apa beda matematika yang. Nya matematik hanya beda ini rumus. Sekurumlah juta 6 betul. Haji teka je. Ente tahu loh yang matematik ini tahu kan. Dikurum kali 7 2.8 kali 7. Dikurum 2 juta 600 umpama haji kan. Kelompok sa dikurum juta 600 sampai kelompok 10. Rupa haji hotel tay ablah lemah. Panena lemah dikurum 600 kan mandu 10 bawah lemah. Nah lemah merompak dikurum belah juta 500. Nah lemah kedua merompak dikurum belah juta 700. Nah lemah kelih merompak dikurum belah juta 300. Nah lemah kepa merompak 20 juta. So kamu ya ato yang peternak yang kamu pegang yum kan apa lemah kan? Apa yang kemungkinan terjadi ini? Yang cukup bahaya. Apa bahaya? Jadi bahaya menyok panitia hanamho. Orang kelompok pun keaman kaya. Yum lemah umpamanya sekurang belah juta 600. Aman. Lemah truk tempat kena orang kampung A sekurang belah juta 600 umpamanya karuh ngengkoh umpamanya.
kan. Kalau orang kau kerja umpama atau orang kau kerja je cip dikurung belah juta umpama ji pah 600 umpama ji kau kerja pokok ji si kurung belah juta 600 nya kasep all out mandu. Tapi bagi lemah yang hansip umpama ji na yum lemah 20 juta nyen kiban cara panitia bono na lemah yang dikurung belah juta. Nah pada lemah kelompok di kurung lahir tertutup kan lebih peng. Kelompok sana lebih peng, kelompok dua na lebih peng, kelompok pun lebih peng. Kelompok 20 hampir peng. Kelompok di kurung belah, kelompok di 10 hampir peng. Kelompok di kurung hampir peng. Maka peng yang hansip dari kelompok 10, peng yang hansip dari kelompok di kurung hanajit ditutupi oleh peng lebih dari kelompok lain. Karena apa? Karena bukan milik sahibul kurban kelompok itu. Karena kan peng sahibul kurban kelompok itu. Jadi panitia tinggal melapor, hai tengku, drone yang kelompok 77 drone hansip karena lemah drone 20 juta. Apakah kalau 20? Apakah kelompok kamu 20? Kamu pikir mayat tengah jarum drone kelompok lemah yang 20 juta. Kebetulan kena mbak kelompok 10 lemah 20 juta. Kena mbak kelompok sa lemah 13 juta. Maka hana kamu ya undi ya tanya, hana kamu ya sengaja tanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kekurangan dari kelompok 10 muno harus ditutupi oleh urang kelompok 10. Tidak boleh diambil dari kelebihan kelompok lain. Nyan kenapa? Karena ibadahnya ibadah orang kelompok itu. Malah menyona orang yang jo mungkin ya ibadah lo yang laki maaf ya jo dia ni yang hansip. Kan? Bapa-bapa ni hansip pada apa? Hansip 100 ribu apa atau hansip 100 ribu apa. Nyan tanggung jawab kamu 7 hadra. Bani sedekah le nya kurban kamu kelompok itu. Hanjit kamu cok pengulain yaitu kekurangan dari kurban kamu, dari ibadah kamu. Apalagi tanpa sepengetahuan kayak juga juli panitia. Cukup bahaya panitia. Panitianya but tanggung jawab amanah urang tegai. Panena coba tingkat mengambil sebuah keputusan menutupi kekurangan kurban orang lain. Jadi ada diskusi lebih panjang tak lupa ya. Kita masuk dalam sesi diskusi. Dipersilakan. Ya. Lebih peng dari peng kurban menol kan? Lebih peng dari peng kurban menol tinggal dilaporkan. Terlaporkan mbak kelompok yang lebih peng atau mengikutnya kata pegawai kampung kata pegawai saboh ketentuan lang kampung. Bak masyarakat nyo menyona peng lebih kitanya akan tak pakai pengnya kelebihan dari bermandung kelompok yang lebih tapi tahu tabak kena untuk kepentingan kemaslahatan belasah apabila pengumuman namanya kan apabila kesepakatan kiban sepakat mendung sahibul kurban umpamanya sepakat ambil sepakat berarti dia sedekah agaknya dari kelebihan cetak iwa pahala keurungan. Kenapa enggaknya menurut dari awal? Tapi menyona salah siro dalam ni membawaji naurun 20 dan siro iluh nak setuju. Yang lebih pen pulang pen lo. Nah lebih pen yang mau keluar lebih pen pulang ya. Kenapa enggaknya ya? Yang hanji panitia sampai tanya. Makanya harus jelas dari awal ya. Dari awal. Nyo 2 juta lapar tu. Kadenten tu nak lebih bacut nyo yang nak lebih kita akan tak pakai kepada kepentingan umum kan dan disepakati ada masalah jadi leganya sebabnya sebenarnya merupakan tanggung jawab dro guru mono tanggung jawabnya yang gesi gero geblo kamen gero gesi gero geblo lemo gero gesi gero bila lebih ada dro kan jadi ketika lebih pada orang lain yang sudah diamanahkan supaya berbelit-belit ujung dia bunuh. Nah lebih 20 ribu, lebih 50 ribu masaknya harus tak
tak pulang mbak urungnya. Ya berarti disepakati dari awal. Apabila terjadi kelebihan di dalam penggunaan dananya karena lemo yang tablonyo adalah harga haji bervariasi, maka kelebihan itu akan kita manfaatkan untuk kepentingan umum umpamanya. Bukan diambil sebagai bahagian daripada ongkos. Ongkos sudah kelar. Ini yang penting. Ongkos haji kelar. Umpamanya ongkos sabah lemo. Padu umpamanya 1 juta. Kelar tambah lemo 1 juta. Berhitamang dalam yum lemo. 1 juta engkau pegelih berhitamang dalam yum lemo. Yang kelar nama telah tertulis. Orang gujuk sesuai dengan harga itu. 2 juta lah partu kasiap ngan engkau tumpuk sampai selesai. Ya, baik. Yang kedua lah ngampung biasanya benar lah ngampung. Yang nak bayar ke engkau si ya? Kemudian engkau pegelih pun kenapa biasa engkau pegelih pun engkau lah pun engkau yang raya-raya umpamanya pegelah apa bampet pegelah uleng yang lain dilakukan secara gotong royong yang jecit karena kalah menjadi kebudayaan adat istiadat lah kampung bergotong royong tetapi sahibul kurban dia sudah bayar itu semua kebijakan di kampung yang nanti bayi cik ke engkoh tagai dan engkoh menguliti untuk koh yang raya-raya yang kan dianggap selesai yang lain dilakukan secara gotong royong itu sudah dianggap selesai pada sahibul kurban bahan masalah dengan sahibul kurban jadi leganya yang perlu kita yang perhatikan baik nah yang lain ya memanglah waktu penyembelihan ibadah kurban setelah kita salat Id itu waktu yang paling utama lah. Lu tak temayang uro raya, uro pun raya kan, yang paling utama. Monyo hana dasi uro pun, hana masalah dasi uro kedua, dasi uro kelih, dasi uro keput, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, yang utama uro pun. Jadi makaji kan. Kita pernah sunat dari baru sunat tidak melakukan urung-urung sahibul kurban sunat tidak menggunting kuku tidak mencukur semua bulu di badannya dari baru tanggal Sabtu kan sampai urang kurban menyodra nak kurban urang dua baru aja cukup urang dua baru aja kau menyodra kelih aku 12 huruf apa ya monya huruf pun mesti cukup ni ka gatai majikan nyo ka panjang ka 20 huruf kena mulai dari baru tanggal 1 Zulhijjah tanggal 10 ni huruf dari melakah dari masjid langsung kurban baru aja gunting ada sunnahnya di situ mau menyambut mahal huruf kedua nasi huruf kedua baru aja huruf kelih baru aja pegelih yang akibat hukum dari bunuh. Tetapi waktu penyembelihan adalah seperti tadi, hari-hari tasyrik dan hari nahar itu sendiri. Menyodati kedua juga mudah. Nah orang kampung jamun yahne, nah setelah yahne ide kampung kamu ide, dia kita mayang raya bab masjid. Kameng jika gubah dengan titip ton irmo kameng gua dari masjid gubah kena oleh kau rumah gua juga roh leh kita bayang raya gua juga roh setiap tahun gua roh karena punya kemampuan menyembelih dan beliau memilih waktu afdal yaitu setelah salat Id. Nah dalam dampak hukum urung yang salah Yohana pun roh dikirim kurban online pada dasar jujur kurban online dikirim-kirim tapi harus dipastikan bahwa isi kurban dia tu bayar mami kita kirim unanggro lain yang lebih awal lebih awal nanggro gop itu minta urung nanggro kita ya urungnya harus dipastikan umpamanya sama nanggro di Afrika atau nanggro Pak Jul yang lebih awal daripada kitanya umpamanya itanya jina kupoh kan poh 6 kan nah nanggro umpamanya kapoh 10 ini kan kapoh 10 kan kali sama orang raya ini
Poh tiploh. Papua kan Nengrodro, kan? Telitih 2 jam, kan? Mesti hidih kapoh tiploh, itanya mendam 8 mantap Allahu Akbar kalau itu sembahyang. Mantap terkebi kan? Hidih kapoh tiploh. Hidih kurban yang banyak kirim haji isi dari Papua lah. Karena sahibul kurban di Banda Aceh. Goh dia ke sembahyang. Pajan cik di isi Papua, terus sembahyang dah. Terus sembahyang dah membeli poh guru, hidih kapoh tiploh. Telepon ke dia Papua, WA orang di Papua, kamu kali sembahyang, kan jit sih, baru jit sih deh. Ya, ini dampak hukum dari apa namanya kurban online. Mau nyuruhnya tak ada masalah haji, gunakan mudah. Jamun mentang apabila kurban kita wakilkan kepada orang lain untuk disembelih di tempat lain, itu harus dipastikan di tempat kita sudah selesai salat Aid para mudahi. Yang paling aman sih orang kedua. Mbak mau aja kirim-kirim kurban dari lain. Orang kedua sih juga. Pastikan orang pun dah selesai ulun sembahyang Idul Adha, itu sahibul kurban. Ya. Jadi seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, nalam yang lain. Mampakan tidak pakai urut yang mana ulai? Gitu semua. Tanya jid tacok apa jo si kurban ro tu apabila kurbannya kurban sunat. Kurban biasa kurban sunat kan. Dan dibenarkan tanya tacok seperleh. Ya, bang. Si saya dah bagi pada tetangga, kepada handai tolan, kepada fakir miskin dan sebagainya. Orang-orang kaya aja cip kan. Apabila kurbannya kurban nazar, tanya haji tecok mecut ni haram baju haswa kurban nazar, kan? Apabila kita ada berkurban untuk nazar atau orang berwasiat berkurban, ini wasiat berkurban berarti pasti kurban nazar kan? Itu tidak boleh. Kalau kurban biasa itu boleh. Sepertiga kita sembelih sendiri, kita makan sendiri dan kita bagi juga sendiri. Dan afdalnya seperti itu. Afdalnya laginya. Baik, ada lain? Lihat silakan. Ya. Ya, yang pertama tentang orang sudah bercita-cita, berazam kan, berazam berkorban. Apakah dia telah mengikrarkan dia bernazar bahwa apa namanya kan dalam Al-Quran kena ayat tentang masalah sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Nah, cerita Nabi Zakaria dalam Al-Quran kan dengan puasa. Jadi kita mengikrarkan nazar kita, kita niatkan, kita ta'yin dalam hati, kemudian kita ucapkan nazar itu untuk kita berkurban. Itu ketika kita punya kemampuan, kita harus membayar nazar itu. Tapi kalau kita umpamanya baru punya cita-cita, umpamaji pajang-pajang rezeki, untuk tak kurban, tak pokoknya nah gitu kena kalau kita apa namanya mentakyinkan, apa namanya kita memasang niat kita untuk bernazar, berkurban. Apabila kita sudah niatkan nazar, maka kita harus membayar nazar itu. Wa ma anfaqtum min nazrin, apa namanya? Nafaqatin aw nazrin fa innallaha ya'lamu. Baik. Jadi itu apa yang diniatkan untuk nazar atau apa yang diniatkan untuk infak, Allah lebih tahu kan. Nah itu ayatnya kan. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh makan yang kita nazarkan? Karena yang dinazarkan itu sesuatu yang sudah diniatkan untuk diserahkan, untuk dikurbankan. Nah, apabila dia sudah diniatkan untuk dikurbankan seluruhnya secara totalitas, umpamanya diniatkan seekor kambing
diniatkan sebagai nazar, maka itu seluruh dari apa yang diniatkan sebagai nazar itu sudah diserahkan. Lain umpamanya bunyo adalah dalam bentuk sunnah, kita dibolehkan untuk mengambil bahagian darinya, tapi nazar kita tidak dibolehkan. Kalau dilihat kenapa secara secara hakikat apa alasan tidak boleh, saya juga tidak tahu. Pakon yang nazar hanya dapat jauh. Lagi pertanyaan yang uronyo belum terjawab cibalun. Umpamanya kan dipegah oleh Nabi urunan seekor sapi 7 ro. Urunan seekor unta 7 ro sih. Tapi nisab kewajiban zakat unta 5 unta. Nisabnya wajib zakat. Nisab 50 lemo. Kerja orang kan? 50 lemo baru kena zakat. 5 buah unta baru kena zakat. Itu je tak komen. Pakan bak zakat nisab unta je 5 ekor, nisab sapi 30 ekor. Pakan bak kurban 1 ekor unta bisa dikongsi 7, 1 ekor sapi juga 7. Yang hendak terjawab. Dan syariat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? Payah jawabannya punya hendak dijelaskan dalam syariat, dalam dalil kita tidak bisa kita meraba-raba. Sama ngenyo ji, sama ngen pakan dak ji 2,5% baru bekat. Pakan 30% baru jauh belang. Nyampi hendak dijelaskan pakan. Tapi para ulama mencoba menjawab. Di antara jawabannya apa? Oh, karena sektor pertanian itu tidak sama peran alamnya dengan sektor perdagangan. Sektor perdagangan peran alamnya itu tidak begitu berat. Tapi faktor manusianya lebih berat. Menyoba sektor pertanian alamnya lebih berat. Tanya oleh ketemu dah. Oleh tak pula pada tahu. Kan? Tahu rumah tengok. Mina tajak alam, minggu ke mina tajak alam. Tak boleh pada tak semprot tak boleh. Punya hujan atau irigasi dan sebagainya. Peran alam lebih banyak, maka zakatnya 10%. Punyanya orang buka kedai. Dia buka kedai dari bunga sampai tepuk sampai melanggu jaga orang malam barang dagangannya, ya, sehingga dikenakan zakatnya 2,5%. Yang hanya alasan-alasan yang diberikan, tapi bukan berupa dalil. Sehingga minta yang pakon, yang nazar hanya dapat jauh. Ya, kalau dia tidak menyebutkannya kepada Allah, karena dia bernazar kepada Allah kan. Dia bernazar kepada Allah. Walaupun hendak ucap, walaupun betul ke hendak ucap. Kepada apa Allah? Ya Allah, kan hendak ucap, itu sudah nazar lah. Ya kan? Gonya hendak berdubik kalimat, tapi langatinya lum buka haba langati. Ya Allah ya Tuhanku, lum nyo dulu baru aku biasa aku bernazar baru dulu lu gawe jika ya Allah Tuhan kulun ya dulu apa gawenyo ada agam namanya ya dulu ti agamnyo itu mempleti tonyo itu mempleti agam ge munazar ba Allah nyo lonti kurban dah kurban nazar ana ucap tapi sudah bernazar kepada Allah jengkah kan nazar lah walaupun tidak diucap manggo ikrar nggak lebih yakin kan ketika diikrarkan sudah yakin kan seperti itu. Masalah pembagian yang saya tahu kan maksudnya pembagian itu dibagi 3 ya. 3 untuk kias, 3 untuk hadiah, 3 untuk yang pembagiannya itu tidak lagi pemilihan ya. Dua bagian yang lain itu tidak lagi disebut hadiahnya
Oh ya, baik. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan pembahagian seperti tadi. Artinya tidak persis. Tidak persis. Yang penting sudah dibagilah. Karena prinsipnya secara hakikat, secara substansial sudah dibagi dia. Sudah itu prinsip hakikat daripada kurban yang sedekah. Sudah disedekahkan. Bahkan ada orang yang enggak ngambil sendiri, Pak. Hai, kolesterol tinggi dah mau baji gayan, tapi urung peju daging, kan? Ana masalah kau yang daging. Ana kecok ni. Padahal kai panitia kai bagi kau yang jatah ron sepur le apa? Kai juk sepur le kan? Ana kecok. Belah buah panitia untuk saya enggak usah ambil lah, dibagi lagi. Kan ada masalah. Ya kan? Jadi seperti itu. Dianggap sudah terdistribusi. Pertanyaan kedua, bolehkah menyembelih pada waktu malam hari? Pertanyaan yang bagus. Boleh. Boleh. Karena pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Ya kan? Utamanya siang. Kenapa utamanya siang? Lagi bunuh, utamanya setelah salat. Tidak setelah salat enggak apa-apa. Disembelih waktu siang hari lebih utama. Karena kan dalam sunnah seperti itu, kita ikut sunnah. Oh, Hanam tu mung kamu tibuk dah malam. Pokoknya gaduh minta peng, roroya minta peng, sui malam. Aja cik. Karena sekarang kan mendukung malam. Kalau dulu kan tidak begitu mendukung malam, Pak. Dulu mana mendukung malam, listrik tidak ada. Nah, sekarang mendukung, apalagi tempat penyembelihan sudah tidak lagi tradisional. Pulang penyembelihan di Saudi. Penyembelihan di Saudi sudah disembelih dengan mesin. Di tempat jagal memang. Untai kita mau geroi lah menten, lemoi paruh geroi lah menten, kita mau mbak pintunya lemoi lah keadaan udep, itu bik kaji ke kaleng ini. Daging kurban dalam kaleng, kan? Aina yang model si manual untuk kepada sahibul kurban, ihoi bagi seperle tak cok gero tu, tak puo kena bak kemah, bak hotel, kan? Ada yang dimasukkan dalam mesin seperti tadi. Itu bukan masalah lah, teknis sajalah. Baik. Baik. Yang pertama nyo hanalui lembu blok ke kurban lo kan. Hai berarti kagak ni lah kurban. Pulang ke khun. Yang kepu yang geni kan, yang pu yang geni. Masalah ke khun ba urang pun kan ke khun nyo hanalui lembu blok ke kurban. Yang depu kurban sunat dengan kurban nasa kan ro kan. Kan? Jadi yang khun kurban na dua, kurban sunat tabo, kurban nazar tabo. Bukannya yang geni pun benar, kurban sunat atau kurban nazar? Gepegah ba urang nyo lo halal pun boleh yo, karena kalau ni ke kurban. Bukannya ke kurban sunat dengan kurban nazar kan ro yang lebih depu dengan Tuhan. Kurban pun kan. Kan? Tapi wanya hanal pun boleh. Yang geni ke kurban, nyo hanal boleh yang kamen nyo ke draw lo kalau ni ke kurban. Masalah apa kurban dengan kurban wajib, kurban nazar ada kurban tu nak drau yang depu. Dan orang pulaunya anak ada yang lain kan kurban lah, kurban nazar ni. Anak ada yang lain orangnya. Kan? Yang kedua apa benar? Kamang juling. Dalam hadis kan, yang pertama gue pegah cacat dalam hadis adalah kameng atau binatang kurban yang tidak buta kan, yang tidak buta. Anak bekas juling ke buta, juling ke buta. Yang kedua hana capi, tidak tidak pincang, tidak capi dan tidak kelihatan capinya, begitu hadisnya. Mengejak langkawan tinggal capi. Kan waktu ijak langkawan ji capi tapi waktu ijak langkawan tiga truk langkawan tapi tidak nampak capinya, berarti bacut ditoleransi. Yang kelih adalah sakit, hana lemah sakit ji sakit dan lemah sakit ji lemah sakit ji nyan enggak cacat. Yang keput adalah kurus, dalam bahasa Indonesia kurus yang nampak, yang tidak ada sumsumnya.
cit mak ipok langan ni bapa ni kan iba pok langan udah ajak kamengnya atau lemonya jelas sekali tidak ada sumsumnya ni lemah cit lemah you lemah pijut jadi dari awal meragukan tengok tidak blok kurban maka jelaslah yang terukur sekali kecacatannya dengan demikian maka itu dah boleh sehingga ada ulama yang membahas umpama ji na lemo patah lungke tikang di belah nyen hana anggap cacat oleh sebahagian ulama silakan hana mengganggu kan jadi patah tapi urut lain nyen lung hang lung mengkurubun lung hae yang bersempurna gagah tak lemonya ngelungke ji lagah tari ke dalam lemonya nyen cap kan jadi seperti itu yang mampat cacat malah mau nalungke lemo kepung lemo apa namanya Brahma ya Brahma lemo Brahma pakahnya mah makanya pegah lemo harum lungke hana mengkro berangus apa tu Brahma angus nah yang warna hitam hana lungke lumo beberea badannya ke berangus Brahma angus boleh bagus tapi menyoyang nalungke tendai lebih bagus lagi ya kan tidak mesti harus melungke hana tidak kaku tidak sekaku itu baik silakan yang tadi kameng inang baik kameng inang lemo inang tetap jid ke kurubun tapi kepegah afdal kameng agam afdal lemo agam pakan gekalan oleh para ulama dalam menafsirkan makna ini karena lebih dari segi dagingnya pada sapi jantan lebih daripada dagingnya daripada kambing jantan berbanding dengan yang betina tak kalah gerak memang benar lah lebih raya si lemo agam lebih si bak kameng agam berbanding dengan kameng inang memang patih tanya bak urung muka si kuah belanga kan pui khun le almarhum belum kenan pui khun le almarhum yang tagung kuah belanga no di kota Bandar Aceh besar nyan yang tagun kuah belanga ngai pegah si kameng monyona hinoi Bandar Aceh cere yang si kameng agam koh punya ulun ikhun le toke yang pu mau tu ji iji kai tu pu akai urang dagu kuah belanga yan hai ngon ni kangan hidu yang kat kuah belanga mamandum yang si kuah belanga yang tagung kuah belanga hino ya mandum kami hino hidup pu le toke yan kan ada kalau kan mandum tat lah maksudnya kamu pegak rata-rata yang tagun kuah belanga yang kameng inang menunjukkan tu kameng inangnya lebih murah you daripada kameng agam maka pilih kameng inang pulang kameng inang yang kamonopos semua kan yang minta kameng inang ya tapi kurubun pakang kepilih kameng agam karena harga jih dan sesuai dengan harga dan sesuai dengan dagingnya maka kena istilah syarat jih musinnah bak kameng adalah masuk tahun kedua kan tahun pun kelewat musinnah bak domba 6 bulan waktu musinnah di kasih umur ji menyosep umur musinnah bak kameng agam si ton kita mengwatu yang cukup lagak ke kameng asal-asal ji kalaga musinnah bak domba 6 bulan waktu yang cukup sempurna ke asal ji musinnah bak lemo 2 ton waktu yang cukup lagak ke bak lemo agam maka geutamakanlah bak jenis yang agam tidak ada larangan bak jenis yang betina jadi laginya Allahu a'lam bissawab awanda yang menarik yang menarik ada menarik kena jalan keluar cik kan jadi menyugutannya tasi keserahkan nazar kena tapupah si ba urung empong ba panitia kan tapegah ba panitia tapegah juga tengku mo je kampungnya ulun tuan tonyo kurubun nazar tapi tetap belum serah ba melasah karena ba melasah ka di sia secara bersama-sama gugulain
Berarti Tengku Imum akan dilaporkan juga Bapak Panitia nyusabah kurban nazar. Yang perlu diperhatikan beroh mojok ke poi. Yang kan? Berarti drone pajoh kurban lain deh. Yang ke urun tumpuknya yang harus memastikan. Yang ke yang perlu fikih ji. Yang kenapa perlu fikih ji? Lagi bunuh biar menyampu peng yang lebih agak pada mau urun hansip. Yang ke yang perlu fikih. Ini paling aman tentu katanya baik jauh tumpuk juga. Kan baik cih nanti kan. Nanti kan. Kan? Masalah umpama ji kau yang urun bagi tiro, kena teknis baru bagi. Kena cara baru bagi. Ubud urusannya. Sabah plastik ke drone yang nyampu dengan nafsu kameng drone kan dia kepisah oleh orang bagi sesuatu yang sangat sederhana. Yang penting beroh si kurban drone saja. Bukan sesuatu yang pelik, yang penting dah lapor. Itu saja. Orang lapor mufhum, panitia mufhum. Beres urusannya. Tapi punya orang lapor mufhum, panitia hana mufhum. Ya hana masalah kemungkinan ni kami nyampu. Kami nyampu kan agak susah kan, meragukan. Menyumbang meragukan dengan baik dapat jauh takut orang pajuh kurban nazar roh. Nah, bang kan cara haji. Berfikir enak. Urinang hana kalinya. Oh benar. Masalah nazar yang sunnah tadi mungkin yang masih agak. Kami ada di keluarga itu ada menabung setiap bulan. Setiap bulan ini diniatkan untuk nazar. Untuk apa? Untuk Kurban. Apakah itu nazar atau kurban sunnah? Tapi memang dari awal setelah penyembelihan bulan Muharram masuk lagi nanti. Ya apa yang diniatkan? Tadi itu apa namanya ditabung itu teknis tahopeng. Teknis tahopeng. Lagi arisan kurban kan? Arisan kurban. Yang teknis tahopeng. Lebih-lebih harisan hana bahasnya kan itu hutang malah kan kena giliran kan punya orang kurban ke petapat peng tiap bulan ke koh tiap bulan ke sisi pandai nak kira yang sebagai nazar katanya karena memang hana genit sebagai nazar punya genit sebagai nazar begitu truk orang raya kurban sep ngansep ya minta pelai kan umpamanya yang nasib pencit 2.500.000 rupiah jih terjadilah lonjakan harga kameng tonnya 4 juta atau apa yang minta apa yang hantar karena kagak genit ke kurban genit sebagai kurban nazar tapi punya hana genit sebagai kurban nazar atau geputaho peng geputaho hansip peng hana kurban hana pupuk kan yang nama mutaho peng wa itala parto bak tonnya bak ororaya hajinya Yum kameng kapua juta. Kenapa ya kurban? Karena ke nazar. Tapi mau kaji ke nazar, payah minta apa lagi yang hansip. Karena genit sebagai kurban nazar. Begitu aja, itu teknis tadi, enggak ada hubungannya dengan hukum, ya. Baik, selesai demikian. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.